Kak Ustaz. Pak PLH. Bukan ya. Sekarang udah. Langsung Ya, aja Pak. Pak. Mas Andi. Ya, Pak. Ya, langsung aja ya. Kita Boleh Pak. Ini tim kita juga sudah langsung Pak. ikan sepat, Boleh. ikan gabus, ikan lele. Yes. Yang penting Mujair, Pak. Sambal enak sekali. yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting Lebih cepat, lebih bagus. malah Jangan jadi lama ya. Malah jadi lama. Yang penting selesai. Oke ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi, Mas Al, Mas Dasep dengan Mas Jidan ya, dengan Pak Piki ya. Baik, menindaklanjuti program kerja kita, salah satunya adalah tadi pengembangan Simpek Mobile. Nah, pada kesempatan ini mungkin prosesnya sudah disampaikan oleh menindaklanjuti tahun kemarin ya, pengembangan dari tahun kemarin dengan fitur-fitur yang kenapa? Apa yang saya yang jelek ya, putus-putus. Itu pakai ini juga. Soalnya yang pakai WiFi. Putus-putus. Enggak kok Pak, Lancar. Iya. Berarti yang internet Pak Sandinya itu kayaknya belum provider Pak ya. Ya paling itu, jadi sesuai dengan program kontrak kerja kita, yaitu pengembangan dari Simpek Mobile. Mungkin untuk Simpek Mobile tahun 2022 ini pengembangannya dengan fitur-fitur yang menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kita. Nah, mungkin kita nanti di sini diskusi arahnya nanti mau seperti apa, nanti mungkin disampaikan, nanti Pak Piki juga menyampaikan. Cuman sesuai dengan kemarin KK-nya secara garis besar aja sih Pak Sandi ya. Kemarin kan sudah diinikan ya. Yang pertama adalah teknologi face recognition dimasukkan. Kemudian juga yang kedua ada proses cuti ya masuk ke situ, dan satu lagi penambahan mungkin di back office-nya ya Pak Piki ya. Nanti mungkin kita diskusi aja untuk kebutuhan ataupun pengembangan mobile tersebut. Ya mungkin untuk sekarang karena sesuai schedule-nya itu sampai bulan September ya? September ya Pak Sandi ya? September ya? Ya sekitar bulan September ya, nanti mungkin sambil berjalan perkembangan apa yang bisa dijalankan. Itu pengantarnya dari saya, nanti mungkin kita diskusi aja selanjutnya. Ya mungkin itu aja. Putus-putus nggak atau gimana? Lancar Pak, aman Pak. Oh, ya udah. Oke, paling itu nanti kita diskusikan ke arah nanti step-stepnya penjadwalannya seperti apa, tapi tetap endingnya nanti ke depan yaitu penggunaan pengembangan Simpek Mobile tersebut. Ya mungkin itu untuk prolognya, nanti kita diskusi aja sejauh mana yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bonet dalam proses ini. Baik itu Mas Andi mungkin itu. Siapa? Ada lagi Pak Piki yang mau disampaikan? Ya. Sambil ini aja lah. Kalau yang dari kakaknya udah pada baca ya? Ada Sudah, yang Pak. tanya dulu nggak? Empat poin ya. Sini.
Kayaknya sebelah sana deh. Nah, kan ya. Gak apa-apa deh. Jadi saya baru lihat sih sebenarnya kakaknya punten ada yang satu bug sih, bukan bug ya, itu kesalahan apa ya? Ketika yang presentasi udah disampaikan nggak, yang apa namanya? Yang foto. Jadi si alur proses bisnis ketika presensi itu kan kalau yang existing itu kita ambil apa? Tap dulu, terus ambil foto, habis itu tap lagi. Nah, itu tuh jadi celah untuk pegawai, dia ambil foto dulu, udah gitu aplikasinya ditutup, dia tap sekali lagi itu di rumah gitu. Jadi dia bisa pulang jam 3 misalnya, sampai rumah jam 4, dia baru tap bisa. Nah, itu ada ya. Jadi ini ternyata nggak masuk di kakak. Saya harapnya jadi ada perbaikannya adalah ketika ini dari yang sebelum juga udah kedeteksi sebetulnya ya. Setelah apa namanya ambil foto, dia langsung kirim data gitu ke server, jadi nggak harus di tap lagi. Itu nggak ada masalah ya di situ ya. Aman ya. Terus sama foto nanti kita kirim, berarti harus disiapin juga sih di sisi servernya, nanti kita bahas. Cuman mungkin kayaknya yang face recognition ini kira-kira implementasinya gimana, ada ini nggak ada masalah atau gimana? Coba gimana sih implementasi yang face mekanismenya teknis, secara teknis. Izin cara untuk yang implementasi tes Ya, siap. Untuk implementasi machine learning ini ya kok putus. Oke. Saya perlu data foto karyawan gitu ya untuk di apa, untuk implementasinya, untuk melakukan training terhadap apa, terhadap ML-Kit. Sama sebenarnya saya tuh ada untuk implementasi ML-Kit, implementasi face recognition ini ada dua cara gitu ya. Ada yang mau pakai service dari Google ataukah mau pakai service yang di-download di device masing-masing. Nah, kalau pakai service dari Google, kita perlu berlangganan apa, Firebase dan di apa, Firebase dan penggunaannya itu support ke Android yang lebih bawah gitu ya. Tapi kalau pakai ML-Kit itu service dari Google juga tapi gratis. Itu perlu device dengan Android 7 ke atas. Sama untuk untuk melakukan face recognition gitu kan nanti data wajahnya itu di save gitu ya, di save di database ini. Nah, itu saya perlu suatu tabel atau kolom gitu ya buat nyimpen data itu berupa JSON dan array. JSON dan array. JSON atau array, itu aja. JSON atau array. Untuk progresnya sih belum terlihat, belum bisa dilihat kan gitu, belum bisa ditampilkan karena ya masih dalam tahap testing dan masih berupa data doang gitu, belum berupa tampilan UI atau UX gitu sih, masih dalam berupa kode. Jadinya mau pakai service yang mana nih? Mau pakai yang Google Cloud apa, ML-Kit ataukah mau pakai Firebase? Kalau langganannya berapa per tahunnya ya, per tahun ya? Atau gimana? Biasa per usage ya? Iya, biasa per usage untuk. Per usage udah riset nggak berapa per usage? Untuk itu sih saya belum melakukan risetnya gitu ya, karena saya untuk saat ini praktek dengan pakai yang ML-Kit. Kalau misalnya migrasi dari ML-Kit ke Firebase itu perlu penyesuaian yang banyak nggak? Nggak terlalu banyak sih untuk penyesuaiannya. Nggak perlu banyak. Artinya kalau misalnya kita pakai ML-Kit dulu, kemudian di tengah jalan misalnya, kayaknya kita perlu upgrade ke Firebase dan anggaran memungkinkan, bisa ya? Bisa. Bisa ya? Oke, berarti kita pakai ML-Kit dulu, nanti ketika ada apa namanya
memang perlu Firebase, baru mungkin Pak Kodar baru dipikirkan untuk penganggaran langganannya gitu. Gimana Oh Pak? iya, Ya betul gitu. oh iya, Kalau misalnya market masih mencukupi ya udah gitu gratis. iya. Oh ya, untuk yang ML Kit ini mungkin proses development-nya antara iOS dengan Android agak berbeda gitu ya, karena masing-masing perlu native code gitu. Misal kalau di iOS perlu Swift dan di Android perlu Java. Itu sih paling. Jadi ya untuk rentang waktunya agak cukup. Jadi berarti yang paling berat kan memang di situ ya, di fast track ini. Iya. Paling berat di situ. Sama paling ini Pak, kita nggak bisa paralel ya. Jadi paling kita bakal prioritasin Android dulu Pak untuk development-nya. Jadi kalau di Android udah stable, baru kita ke iOS supaya nggak bolak-balik aja sih. Karena kan pengalaman sebelumnya kita upload ke App Store itu sulitnya luar biasa. Karena mereka tuh kalau kita ngupload aplikasi ke App Store, kita komunikasinya itu sama orang. Jadi orang dari Apple-nya yang berkomunikasi langsung sama kita. Jadi ada kekurangan sedikit pun pasti bakal ditolak sama dia. Beda sama di Google ya. Kalau Google kan dia kayaknya pakai AI lah, pakai bot lah, jadi lebih mudah juga proses uploadnya. Paling itu sih. Nanti ketika aplikasinya selesai kan sampai September ya di kontraknya. Ya mungkin untuk iOS jika memungkinkan sih akan ada keterlambatan lah karena memang dia prosesnya berbeda sih. Itu aja sih tambahan. Ya nggak masalah sih. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi nih. Oh iya, untuk presensi multilokasi di KAK itu maksudnya gimana ya? Ini nanti alurnya saya gambarin deh. Jadi gini, kalau bayangan saya ini baru sekedar bayangan saya. Jadi ada menu pengaturan di apps-nya. Si yang bersangkutan itu sudah diatur dari server, dari back office-nya, dari back-end-nya. Dia tuh bisa absennya di unit kerja mana gitu. Misalnya BKPSDM ini punya UPT misalnya ya, UPT kepegawaian misal di di Kayu Manis lah katakan, di Kayu Manis. Jadi di setting itu pertama si pegawainya milih dulu nih kalau mau absennya di mana, di BKPSDM atau di sana gitu. Nah, kalau di BKPSDM nanti baru kan ngambil titik lokasi BKPSDM koordinat BKPSDM baru seperti biasa gitu. Atau kalau misalnya dia lagi ke UPT, berarti di setting di UPT-nya gitu. Soalnya ada beberapa dinas yang ada beberapa lokasi kantor, nah itu agak kesulitan gitu. Kita ada permintaan udah lama ini. Kalau itu bisa dynamic di depan atau udah dikunci di belakang atau Pak? Jadi dia hanya bisa absen di situ atau dia bisa pilih misalnya pas mau absen, oh dia mau pilih lokasinya di mana gitu. Pilih dynamic. Oh berarti di depan ya, ya, di sisi user ya pilihannya. Ya, di sisi user. Karena kita nggak tahu kan harus itu. Nanti rekod di belakang. Ya, gimana? Ya betul. Ya. Jadi ada bisa milih. Tapi untuk pemilihannya ya terbatas sih, kan terbatas. Udah kita kunci sebenarnya OPD mana, ada 2 titik. Jadi nggak bisa di mana aja, tetap aja. Cuman ada pemilihan berdasarkan titik-titik tertentu aja, seperti itu sih. Kalau misalnya orang tersebut cuman boleh di satu lokasi, cuma satu aja. Oke, nggak ada opsi lain berarti ya. Berarti ya. Kalau opsinya itu udah dikunci di belakang ya? Ya, betul. Opsinya. Kalau cuti ini mandatory apa opsional? Cuti sebenarnya sih cuti juga agak ini ya, soalnya kan selama ini kan udah berapa nih tadi? Kalau cuti ini aja deh nanti. Back office aja. Apa namanya? Review kayak kinerja aja gitu ya. Kalau yang di awal dulu sih review ya, kalau yang cuti itu. Ya itu review aja nanti itu berarti kita aja menyesuaikan. Oke, terus nanti mungkin biar agak seger gitu ya tampilannya ada perubahan lah. Ya tampilan apa warna atau apa gitu. Ada perbedaan sedikit lah. Biar kelihatan ada update gitu ya. Ada update. Paling minor sih Pak ya. Ya nggak masalah sih. Nggak masalah itu kan cuma warna atau apa gitu. Nah, aja. Itu sih kalau bisa. Ya, padahal enggak. Ya paling seperti itu sih gambaran ininya. Ya tadi kalau di ini kan face recognition, absen multi channel dengan tambahan mungkin yang PU-nya bisa web PU-nya kita tambah lah
berupa informasi tadi apakah nanti cuti tinggal berapa cutinya atau apa, tapi ada web view-nya yang bisa memperlihatkan informasi secara interaktif seperti itu. Oh iya, benar tambahan. Yang e-kinerja juga kan web view-nya saya ada update, saya post juga ya di Bitbucket itu kalau nggak salah. Jadi loginnya itu dia bikinin form di situ, jadi nggak harus ngeklik login lagi. Jadi langsung forward. Tapi saya coba sih kemarin karena lambat mungkin jadi tampilan si loginnya itu nggak bagus gitu, nggak bagus. Bisa dicoba yang di Bitbucket itu dari yang saya update di Bitbucket. Nah, terus yang data wajah ini tadi pertanyaan dari Mas Jidan ya, data wajah ini punten kita harus nyiapinnya gimana nih? Mungkin bisa apa? Kalau bisa data ini Bapak punya data foto karyawan nggak di server atau semacamnya gitu? Ada, tapi cuma satu aja. Terus yang kedua itu datanya misalnya kayak Pak Kodar itu dari 2009 fotonya gitu kan. Nggak berubah. Itu Biar kelihatan muda. Oke. Ya mungkin Kelihatan muda. mungkin nanti saya akan disiasati gitu ya, ketika absen pertama itu diambil dulu fotonya lalu melakukan training, dilakukan untuk training gitu ya. Mungkin bakal disiasati gitu dulu. Berarti saya perlu untuk API untuk post data image gitu atau semacamnya gitu Pak Piki. API post data image ya. Iya, untuk data image dengan data yang bisa diidentifikasi berdasarkan NIP atau semacamnya gitu. Siap. Ya, itu paling topik. Paling satu lagi ya tambahan kalau pastinya ini ini apa fitur apa ya laporan kali ya kalau ketika absen gagal atau apa itu gimana teknisnya apa WPW aja jadi dia bisa ngirim bukti bahwa dia benar-benar absen gimana ya bentuknya jadi ada beberapa emang kadang-kadang gagal pastinya kan proses absensinya gitu nah kita tuh pengen apa WPW aja itu jadi minimal mereka ngirim laporan di HP di si bemonya itu bahwa saya udah melakukan proses absen gitu. Gitu. Bentuknya seperti apa ya? Ya, jadi kendalanya gini, si pegawai itu kadang ngeluh dia sudah absen, sudah foto tapi nggak di rekapnya nggak muncul gitu. Ya itu agak sulit dibuktikan, Ada ide nggak gimana itu untuk ininya? Mungkin entah mungkin dia gagal ngirim data ke server atau memang beneran nggak absen kan saya nggak tahu juga ya. iya itu sulit juga menentukannya gitu Pak. Kalau misalnya ada nggak kalau misalnya gagal ngirim data ke server gitu kan kalau ngirim ke server ada respon ya dari server. Kalau misalnya responnya nggak sesuai gitu ada laporan lah ke dianya gitu. Kalau begitu mungkin bisa diimplementasikan logging di device-nya tersendiri gitu ya. Jadi masing-masing device ketika melakukan presensi ada log-nya di device. Dan mungkin dan mungkin log itu bisa diupload ke server atau semacamnya gitu Pak, atau mau di device tersendiri gitu, biar si user yang membuktikan. Soalnya itu bakal redundant juga sih. Atau gini aja berarti setiap ada aksi presensi dibuat lognya aja, entah berhasil entah gagal kan ada lognya gitu ya, log absen gitu. Jadi ketika kita bandingkan dengan data yang di server, kalau memang di lognya muncul nanti kita sesuaikan gitu. Gimana Mas Idan? Oke, mungkin diimplementasikan sistem logging itu logging ya. Log itu aja. Jadi untuk pembuktian ininya, pembuktian terbalik. Paling itu ya. Ada lagi? Saya cukup sih. Itu aja nih. Berarti saya harus siapin data post API, data wajah nanti dari itu ya ketika presensi pertama ya setiap update.
Udah sih kalau udah. Paling itu sih. Ada lagi? Sejauh ini dari kita secara teknis cukup sih Pak, cukup terkonfirmasi sih. Nah, nanti kita ini lagi lah. Kan ada grup yang lama tuh ya, nanti kita Grup, bisa ya, koordinasi dihidupkan lagi dulu. aja nanti. Hmm. Kalau ini tinggal dikonfirmasi. Iya. Butuh apanya nanti Pak Piki saya atau Pak Eko di sini yang ngomong berinteraksi lah. Seperti itu ya. Oke Pak. Siap, siap. Mas Siap, Andi, Pak. Kalau gitu. yang di ini sampaikan. Kalau teknis saya udah serahkan ke tim aja, Pak. Udah ini ada ahlinya. Oh, ya. Oke. Kalau nggak ada, Mas Dasep ada yang ini? Pak gimana? Oke. Ya, mungkin dicukupkan saja ya Mas Andi. Yang Siap, Pak. Siap, Pak. terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan ya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin, amin. Ya. Ya udah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin close ya. Pak. Siap, Pak.